Pembelajar merdeka berkesadaran penuh. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman anak. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh paktani. Anak-anak itu bagaikan benih-benih padi yang ditanam. Bila benih padi ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun benih padi adalah benih yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari paktani. Demikian sebaliknya, meskipun benih padi itu disemai adalah benih berkualitas baik namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin paktani, maka benih padi itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa, demikian pula bahagia. Karsa ini terkait dengan pembelajaran sosial dan emosional berkesadaran penuh yang dialami pendidik dan anak-anak dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah. Pembiasaan pendidikan sosial dan emosional sangat penting diterapkan dalam lingkungan sekolah, kelas, dan komunitasnya untuk mewujudkan pembelajar yang merdeka sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, sesuai dengan kebutuhan belajar dengan sikap kepedulian tinggi. Suatu hari, sebagai pendidik, harus melakukan banyak sekali pekerjaan. Selain tugas mengajar di depan kelas, mengoreksi pekerjaan murid, dan memberikan umpan balik, menghadiri rapat dengan orang tua murid untuk mendiskusikan masalah kedisiplinan, dan disusul dengan menulis laporan kepada kepala sekolah, dan berbagai tugas sebagai wali kelas atau panitia kegiatan sekolah sudah mengantri untuk dikerjakan. Apa yang Anda rasakan sebagai pendidik? Pada saat itu, mungkin Anda merasa sulit bekerja dengan optimal. Anda mungkin sulit berkonsentrasi saat bersama murid di kelas, merasa kurang sabar saat berkomunikasi dengan orang tua murid. Belum lagi dengan berbagai tugas di atas, seorang pendidik juga dibutuhkan untuk mendampingi murid dengan berbagai masalahnya, mulai dari masalah datang terlambat, bolos sekolah, tidak mengerjakan tugas, melakukan tindakan kekerasan atau perundungan, hingga kasus murid yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Untuk menghadapi berbagai situasi yang kompleks ini, seorang pendidik membutuhkan kemampuan dasar untuk merawat dirinya atau self-care, menjalankan nilai dan perannya dengan berkesadaran penuh agar dapat mengelola kehidupan profesional maupun personalnya. Pembelajaran sosial dan emosional dapat diberikan dalam 3 ruang lingkup di sekolah, yakni diberikan pada kegiatan rutin, yakni kegiatan yang dilakukan di luar waktu belajar akademik.
diberikan pada proses pembelajaran, dan diberikan pada budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Pembelajaran sosial dan emosional berkesadaran penuh menumbuhkan kepercayaan diri, simpati, dan empati, tanggung jawab, memiliki keyakinan untuk mencapai tujuan, hasrat dan nafsu, memotivasi diri, kemampuan berorganisasi, menghormati orang lain, sabar dan ikhlas, mendengarkan, evaluasi dan introspeksi, serta melakukan pemecahan masalah. Dengan begitu, ekosistem sekolah bisa menciptakan pak tani yang pengasih dan penyayang dalam merawat benih-benih padi, benih-benih kebudayaan yang mandiri dan unggul.